ada pertemuan, ada perpisahan. Hari ini kita sedih sekali, serius, Ustaz Abdul Aziz. Saya sebenarnya nggak bisa menahan air mata. Tadi ketika UM keluar tadi, saya nunduk aja sendiri itu memikirkan entah kapan kita ini bisa berkumpul lagi, berbagi lagi, bercerita lagi, memotivasi lagi. Inilah arti sahabat. Makanya ada sebuah ungkapan kata orang-orang bijak, ru'yatul asdiqa fil ahlam asyaddu waja'an min anwa'il liqa. Ya, seperti itulah kira-kira bunyinya. Jadi melihat saudara, sahabat yang kita cintai dalam mimpi itu tuh lebih menyakitkan. Ini video Bang, makasih ya Bang. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Halo guys, pemirsa sahabat hidup berbagi. Di video kali ini kita menuju BIM, Bandara Internasional Minangkabau. Kita dalam rangka mengantar Ustadz Abdul Aziz yang akan berangkat ke Mesir menyelesaikan studi magister. Ya, insya Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan studinya lancar, kemudian cepat kembali ke Indonesia. Ya Ustadz Abdul Aziz. Ya, amin, amin. Ya. Di video ini pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Aziz. Mungkin di video ini saya mewakili ya. Mungkin nanti Ustadz Dison juga ada kata-kata perpisahan atau kata-kata apa namanya? Wadaan, kata-kata perpisahan. Berpisah bukannya baca lah ya. Ya, mungkin ada nanti yang akan disampaikan oleh UM Dison. Ya. Perlu kita ketahui dalam hidup ini ada pertemuan, ada perpisahan. Ya. Kita berpisah dengan sahabat-sahabat lama dan bertemu dengan teman-teman baru. Itu pasti akan kita temui dalam hidup kita. Ada bertemu dengan teman baru, berpisah dengan sahabat-sahabat lama. Masya Allah. Hari ini kita sedih sekali, serius, Ustaz Abdul Aziz. Saya sebenarnya nggak bisa menahan air mata, tetapi dicoba tertawa, karena malu kita dilihat nanti seorang ustadz menangis di depan kamera seperti ini, ditonton oleh orang banyak. Sebenarnya nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau sendiri ini memikirkan dari tadi, udah nggak bisa. Tadi ketika UM keluar tadi, saya nunduk aja sendiri itu memikirkan entah kapan kita ini bisa berkumpul lagi, berbagi lagi, bercerita lagi, memotivasi lagi. Ya. Inilah arti sahabat. Makanya ada sebuah ungkapan kata orang-orang bijak, ru'yatul asdiqa fil ahlam asyaddu waja'an min anwa'il liqa. Ya, seperti itulah kira-kira bunyinya. Jadi melihat saudara, sahabat yang kita cintai dalam mimpi itu tuh lebih menyakitkan. Jadi kita hari ini bertemu, kemudian kita berpisah dan bertemu lagi dalam mimpi. Itu Masya Allah, apalagi kalau hati kita itu sudah menyatu. Seperti saya jujur kepada ini pemirsa semuanya, teman-teman semuanya, sahabat hidup berbagi, Ustadz Abdul Aziz ini, beliau sudah seperti abang saya sendiri, seperti kakak saya sendiri, seperti keluarga sendiri ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Ini kita mempunyai cerita yang sangat panjang sekali. Ya. Mempunyai cerita yang sangat panjang sekali. Ketika saya masuk ke Stepik, ketika saya tanya sama orang-orang lain, senior-senior yang lain, jawaban mereka itu biasa saja, ya. Biasa saja, tidak ada respon atau motivasi yang menguatkan saya. Ketika itu kan saya nggak punya biaya. Masuk kuliah Stepik itu nggak ada biaya sama sekali.
Jadi saya tanya berapa uang kuliahnya, gimana cara masuknya. Rata-rata hanya sekedar menyampaikan biaya saja. Menyampaikan biaya berapa, kemudian caranya, cara belajarnya. Ya. Ketika saya utarakan, ketika saya tidak mempunyai biaya, ya yang lain itu hanya terdiam, membisu, seolah-olah nggak ada motivasi arahan, ya gitu kan, agar saya tetap bisa lanjut kuliah. Nggak ada solusi. Tetapi beda dengan Ustaz Abdul Aziz ini, Bang Debi ini. Beliau beda motivasi beliau. Saya masih ingat katanya, Bang Debi ya, Bang Debi, saya ingin masuk ke sini, wah ingin masuk kuliah, stepik. Apa caranya? Mudah, gampang. Gampang kata Bang Aziz kan. Tapi saya nggak punya biaya, Bang. Gimana caranya? Jadi kata Bang Aziz, oh ada, bisa itu. Ini bahasa seorang sahabat kalau sudah seperti ini. Jadi orang ini ingin kita berhasil. Bisa itu, gampang itu. Mana caranya? Nanti kita cari masjid, kita cari musala. Nanti afdal tinggal di situ. Itu nanti dikasih per bulannya sama orang masjid atau musala. Nanti itu bisa untuk bantu-bantu kuliah. Ada lagi apa kesan yang tak bisa saya lupakan, atau motivasi Bang Aziz ini yang luar biasa. Apa itu? Yuk kita jalan. Masya Allah, senior ya. Belum kenal, baru anak kenal 1 hari di situ. Ayo kita jalan. Kemana Bang? Kita cari masjid. Masya Allah. Ya Allah, jalan berapa kilo ya. Saya kalau ingat ini saya pengen nangis Bang Aziz. Jalan berapa kilo keliling-keliling, padahal Bang Aziz tidak kenal sama saya, tidak tahu bagaimana saya ke depannya. Tapi Bang Aziz begitu ikhlasnya. Jalan kaki kita dari Jati ke mana, Purus. Ke Purus, jalan dari satu masjid dekat dengan laut ya. Dekat dengan laut, di ke masjid, tanya di situ, di sini butuhkan imam enggak, butuh garin enggak? Ya. Masya Allah. Kita tanya dulu ya. Kita tanya, abang waktu itu masuk ke masjid Al-Wusta, saya masih ingat itu. Ya. Masjid Al-Wusta, masjid besar di itu. Dola Karang mana itu? Bukan Dola Karang, tapi di Purus. Purus itu ya. Purus. Di Purih ya, di Purih Padang. Jadi kita masuk ke situ, abang tanya sama pengurusnya. Kebetulan di situ sudah ada 4 orang kalau nggak salah. Ya. Jadi jawaban orang di sana, pengurus, oh kita udah garinnya udah banyak, nggak bisa lagi tambah. Ya udah kata Bang Aziz, kita tetap lanjut. Kita cari lagi. Masya Allah Bang Aziz ini masih ingat saya itu. Kita cari lagi. Tanya-tanya, kemudian dapat musala Al-Firman. Al-Firman di tepi laut buatan, danau buatan. Musala bukan masjid. Musala ya, musala. Kata orang, oh di situ membutuhkan. Kita tanya, Masya Allah, memang takdir ketika itu saya kuliah. Ya, ketika takdir, memang garinnya ketika itu sudah kabur, sudah keluar, sudah tamat kuliah kali, sudah pergi pulang kampung. Jadi kebetulan kosong. Maka disambut baik oleh masyarakat di situ, pengurus masjid, dan bahkan sampai saya pergi pun mereka menangis. Masya Allah. Jadi itulah awal saya bisa kuliah, tinggal di sana, dikasih per bulannya, makan gratis, dia ngajar dulu ya? Ngajar juga, ngajar ngaji, itu awal-awalnya. 6 bulan di sana, kemudian dapat beasiswa masuk asrama, berkumpul dengan Bang Aziz. Jadi saya mengingatkan ini supaya Bang ingat memori-memori lama kita itu. Jadi abang ini sudah seperti abang saya sendiri, memperhatikan adiknya. Andai kan abang tidak bantu dulu, mungkin saya nggak kuliah. Ya. Andai kan abang tidak tunjukkan jalan saya itu untuk tinggal di musala, saya mau bayar uang kuliah dengan apa, belanja sehari-hari dengan apa. Jadi ketika abang tunjukkan masuk ke situ, Masya Allah, terbantu biaya sebulan. Kemudian makan gratis, dikasih sambal, pokoknya lauk pauknya setiap hari itu lengkap. Ya. Dan setiap Jumat, apalagi Bang di masjid itu kita banyak yang ngajak sini ke sini kan, pulang dari Jumat itu ke rumah apa aja. Alhamdulillah, itu untungnya kita tinggal di masjid. Jadi saya ini pemirsa sahabat hidup berbagi, mantan primus. Mantan apa? Mantan primus. Apa itu? Misang. Pria apa? Pria musang. Bukan pria musang, tapi pria masjid. Pria musala.
tinggal di musala 6 bulan, kemudian pindah ke asrama. Karena awal-awal dulu memang nggak bisa Pak ya, nggak bisa langsung ke asrama. Kita diuji hafalan dulu, mampu nggak ngafal katanya kan 1 juz 1 bulan. Iya. Ketika saya buktikan saya mampu, kebetulan ketika itu alhamdulillah hafalan saya juga ada beberapa juz ya. Alhamdulillah udah ngafal dari kelas 2 MTSN. Jadi ketika itu mudah bisa capai target yang ditentukan, pindah ke asrama, dapat beasiswa setiap bulan. Itu awalnya saya bertemu dengan Ustadz Abdul Aziz. Kemudian setelah itu kita sama-sama diberi oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tempat yang lebih tinggi lagi, yang lebih jauh lagi, yaitu ke Mesir. Ya. Di Mesir pun ini saya kenangan juga sama Bang Abdul Aziz ini. Bang Abdul Aziz berangkat ke Mesir, saya berangkat ke Lipia Jakarta. Lebih duluan Bang Aziz 1 tahun. Jadi karena Bang Aziz sama Muhammad Irsyad, teman sahabat kita yang baik, ngirim-ngirim foto terus, foto-foto yang indah di Mesir itu. Dikirim foto di asrama Abu Us, dikirim foto di Sungai Nil, dikirim foto di piramid, lagi megang singa berkepala manusia itu. Jadi saya tertarik, wah indah sekali Mesir kalau seperti ini. Akhirnya saya di Lipia itu sebenarnya udah bagus itu Bang. Tapi karena motivasi Bang Debi ini juga lah sama Muhammad Irsyad, saya putuskan lagi untuk berangkat ke Mesir, ikut tes lagi ke Mesir. Alhamdulillah saya sampai lagi ke Mesir. Sampai di Mesir, Masya Allah, itu lagi panik-panik, lagi capek-capeknya, lagi kecewa juga sebenarnya pas sampai di Mesir itu. Kapan saya kembali ke Indonesia gitu kan. Udah lama kita jauh, dalam perjalanan sudah berapa jam itu. Udah malam di pesawat aja. Kalau dari Jakarta mungkin kita bisa berpikir, oh besok saya bisa pulang gitu kan, minggu depan bisa pulang. Tapi ketika pas sampai di Mesir itu antara sedih dan bahagia itu. Tiba-tiba Bang Aziz datang, Masya Allah. Bang Aziz sama Muhammad Irsyad datang dari belakang di surprise. Ditutup mata saya di belakang, diam-diam mereka ini, Bang Aziz sama Muhammad Irsyad ditutup diam-diam. Wah, saya pikir kan siapa ini? Kita baru mahasiswa baru. Ternyata diam-diam pas saya buka, ternyata Bang Aziz sama Muhammad Irsyad. Masya. Ketika mengetahui Bang Aziz, oh motivasi saya naik kembali, kesedihan tadi hilang lagi Bang. Masya Allah. Hilang lagi perasaan sedih tadi karena sudah jauh dari orang tua, sudah jauh dari Indonesia. Sedih sebenarnya itu. Kapan bisa pulang ke Indonesia? Tapi karena karena Muhammad Irsyad, itu saya kesedihan tadi hilang lagi. Jadi abang ini motivasi bagi saya, sebagai motivator ya. Abang ini sebagai motivator saya yang membimbing ngafal Quran ketika saya malas ngafal Quran di asrama. Masih ingat tuh, abang bilang marah abang itu, Abdal, ngafal lah kata abang kan. Masih ingat, Abdal main-main ngafal lah. Jadi abang ini seperti abang sendiri ya bang ya. Jadilah ini Abang Aziz ini sama-sama kita ketahui orangnya terbuka dan tidak pilih kawan memang ya. Kalau saya ketahui Abang Aziz ini sama siapa saja bisa bergaul. Orang hitam kawannya banyak juga. Orang putih banyak juga. Saya mengetahui kalau saya nggak kuat berteman dengan orang hitam itu. Ini orang Afrika. Mungkin karena watak mereka atau sifat-sifat mereka keras atau cara bercanda mereka beda dengan kita, jadi saya nggak kuat. Tapi Bang Aziz ini sangat dekat sekali dengan orang hitam, orang Rusia, Tajikistan yang punya tan itu belakangnya banyak teman-teman. Ya. Alhamdulillah, ya bang ya. Itulah yang kenangan perpisahan yang saya sebutkan di sini bang. Mudah-mudahan video saya ini nanti abang bisa putar juga di Mesir. Insyaallah. Ya, jadi abang bisa tertawa-tertawa ketika abang sedih. Ya. Ketika abang ingat pesisir selatan, ingat kampung, abang putar video ini. Insyaallah abang akan rindu dengan kita. Ini ada Ustadz muda ini, Dison MM. Ya, pemirsa, itu sekelumit perjalanan saya awal bertemu dengan Bang Aziz. Ya, makanya ada yang komentar di video itu bang. Di video kita, kok Ustadz Afdal mesra sekali dengan Ustadz Abdul Aziz kan? Jadi kenapa nggak mesra? Ya, karena kita itu sudah seperti saudara sendiri. Ya, abang sudah bukan orang asing lagi bagi saya. Kalau seandainya diberi kesempatan saya hari ini bang,
saya mau ikut sama abang ke Mesir nih. Abang asalkan temani abang. Tapi kaki saya sudah diikat satu di pesisir selatan. Sudah punya istri, sudah punya anak. Jadi nggak bisa lagi kita bersama. Tetapi insya Allah hati kita selalu bersama. Amin. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu.